Baik, selamat sore Kakak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi kesini naik apa? Tadi kesini naik ke sepeda motor. Iya, macet nggak? Tadi agak agak sedikit macet. Tadi kesini naik apa? Tadi kesini naik sepeda motor. Berapa jam? Sekitar berapa jam ya Ibu tadi? Sebenarnya kalau nggak macet sih sekitar 40 menit ya. Berhubung tadi macet ya, jadi 50 menitan lah tuh lumayan juga ya. Saya sudah makan atau belum? Sudah. Kalau belum tahu, Kakaknya ini apa ya? Saya masak. Suka masak kayak apa? Kayak masak apa aja sih Bu, kayak baking juga suka. Terus pasti bikin juga kue-kue. Iya. Oh baik ya Mbak, jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya itu. Perkenalkan saya Wawa. Ada saya Bu Hawa. Kan kamu harus dibilang dari Ibu Wawa, perkenalkan nama saya Salsa. Eh, nama saya Salsa. Oh, iya. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana perasaanmu ketika tadi kamu datang ke sini? Sebenarnya saya agak sedikit sibuk, kayak lagi sedikit sedih juga. Seperti itu ya, itu sebenarnya itu wajar ya Mbak, apalagi mungkin Mbaknya ingin menceritakan sesuatu yang berat. Di sini juga kita itu ceritakannya tuh pelan-pelan saja, siapa nggak terlalu yang memaksakan seperti itu. Kira-kira Mbaknya ada ketakutan atau apa nih yang mau diceritakan? Sebenarnya saya sedikit saya tuh gak setiap kayak melihat dunia, saya tuh takut sama sekolah. Jadi dulu tuh gini, saya tiap mau berangkat sekolah, terus tiap mau belajar kayak gitu tuh kayak ada yang menghantui saya tuh, kayak bayang-bayang kayak saya tuh takut sama. Jadi tiap saya melihat kayak seragam guru atau seorang yang berprofesi sebagai guru, kan ibu saya juga guru ya Ibu. Nah, saya tuh kadang-kadang kalau ibu saya memakai seragam profesi guru kayak gitu tuh, saya jadi kayak takut gitu. Gak tahu kenapa ya. Jadinya tuh kayak saya tuh takut aja kalau melihat seperti itu. Karena dulunya itu saya pernah ya dimarahin, bukan dimarahin sih, tapi lebih tepatnya kayak dinadati sama guru TK saya. Dulunya itu saya kan pas TK itu kayak lagi kelompok itu, kayak menggambar, habis itu lagi mewarnai, belajar nulis kayak gitu ya. Habis itu saya itu kan tempat di belakang sama teman saya, dan teman-teman saya itu ada 6 laki-laki sama perempuan tuh kan, ada 6 gitu ya Ibu. Nah, pada waktu itu saya sama, seingat saya ya Ibu, saya sama teman-teman saya itu emang lagi agak berbicaranya tuh agak bencong gitu. Nah, terus sama si ibu gurunya pas TK itu kayak dikasih pertanyaan gitu, mungkin karena saya itu kurang mendengarkan ibu gurunya ya. Nah, kemudian si ibu gurunya ini kayak langsung menunjuk, habis itu dikasih pertanyaan. Nah, waktu dikasih pertanyaan ini saya tuh nggak bisa jawab Ibu. Kemudian si guru TK ini saya, tapi emang terkenalnya itu lumayan tegas, lumayan apa ya Ibu namanya, kayak agak galak sedikit gitu Ibu sama murid-muridnya, padahal itu masih di bangku TK. Nah, kemudian waktu saya nggak bisa menjawab, saya itu kan duduk diam kan gitu. Si guru TK-nya guru saya itu, bukan guru saya, kemudian si guru TK-nya kayak marah gitu,
kamu kenapa nggak bisa jawab, kamu tadi kamu dari tadi ngomong terus sama teman-teman kamu gitu ibu. Nah kemudian pas saya tidak bisa menjawab, pertanyaan ini tuh dilempar ke teman saya. Nah teman saya ini yang samping saya ini juga tidak bisa menjawab. Kemudian ibu gurunya ini em, langsung ke depan, langsung kayak bilang gini ibu, kalau seingat saya bilangnya kayak kamu ngapain sih gak mendengarkan, gak pokoknya itu kayak kamu kenapa nggak mendengarkan guru waktu menjelaskan, padahal ini tuh pelajaran yang paling penting banget, padahal itu masih juga anak TK ini. Sepertinya kan wajar aja ya kalau dipikir zaman sekarang, kalau kita uh, seperti main-main, namanya juga anak masih TK ya ibu, jadinya kepikirannya tuh kayak masih main-main gitu aja kan. Terus abis itu si guru TK-nya ini kayak marah-marah itu di depan, kemudian tiba-tiba sama ibu yang sampingnya itu kayak dibaik-baikin gitu. Habis itu besoknya kayak mungkin rasa trauma di dalam diri saya ya ibu, jadinya saya tiap besoknya kayak mau sekolah itu saya kayak kepikiran kalau saya mau pergi ke sekolah itu pasti nanti dimarahin kayak gitu terus ibu. Jadinya sampai akhirnya saya itu tiap mau berangkat sekolah itu takut ketemu ibunya, takut dimarahin sama ibunya, takut dikasih pertanyaan lagi. Jadinya saya tuh kebayang-bayang di diri saya itu tuh kayak ketakutan gitu ibu, yang melihat guru, yang melihat sosok beliaunya juga. Kemudian saya itu sampai pernah 1 minggu itu nggak sekolah itu gara-gara saya takut sama gurunya. Habis itu saya takut, saya nggak pergi sekolah, dan ibu gurunya itu berhubung kenal sama ibu saya, jadinya ibunya tuh kayak menghubungi sama ibu saya, dan saya disuruh sekolah lagi, tapi saya masih takut. Jadinya nggak sampai sekarang sih bu. Jadinya dulunya itu kalau saya melihat seperti guru sekolah, terus pokoknya yang berpakaian profesi itu saya kayak takut. Kalau dari cerita kamu itu ya, yang kamu ceritakan, apakah rasa takut itu muncul kepada seluruh guru atau hanya guru yang tertentu? Kadang sih mungkin rasa takut itu tuh kayak di guru-guru tertentu ibu. Misal kalau menurut saya ya, ini mohon maaf banget ya ibu, kalau menurut saya gurunya itu raut mukanya tuh agak galak, terus raut mukanya tuh agak pedes gitu ibu. Saya tuh kayak kembali ke kepikiran saya yang dulu lagi, kayak pasti ini suka marah-marah, pasti ini kayak suka marah-marah gak jelas kayak gitu ibu. Kira-kira bagaimana tuh gurunya ketika melihat kayak guru yang kamu takutin seperti itu? Kalau melihat guru yang seperti itu tuh seperti kalau saya sih lebih ke jantung saya yang berdebar-debar ibu, kayak ketakutan sendiri gitu ibu, kayak tremor. Kadang tuh sebelum apa-apa tuh udah kayak kan bakal dimarahin gitu. Berarti kayak tubuhnya tuh kayak siap untuk menghadapi bahaya seperti itu ya, meskipun belum tentu terjadi. Kalau dibilang siap gak siap sih bisa dibilang siap ya ibu, cuma ya itu kan ibu ketakutan. Jadi kalau kamu kayak lihat guru kayak gitu tuh kayak kamu pura-pura nggak lihat atau bagaimana? Mungkin kalau saya lebih ke menghadiri sih ibu, kayak saling terus saya ajak ngomong dulu. Kalau emang responnya bakal jelek, mungkin ya saya akan kembali ke pemikiran saya yang awal tadi ya. Kalau sosok ibu guru tersebut itu kayak suka marah-marah. Tapi kalau biasanya ibu gurunya tuh welcome, kan kadang ada ibu yang welcome atau tidak. Nah, kalau ibunya yang welcome itu biasanya saya nggak ada pikiran kayak gitu, jadinya kayak ya udah kayak
ya sudah Oh kayak apa ya? Menurut kamu tuh rasa takutmu ini tuh kayak mengganggu gak sih kayak kegiatan di sekolah atau mengganggu banget, mengganggu banget ya. berarti kamu kayak dengan rasa takutmu itu kamu kurang aktif deh di kelas atau bagaimana? Jadi kalau menurut saya ya dari diri saya sendiri, kalau em, waktu aktif atau enggaknya sih waktu di beberapa pelajaran aja gitu. Setelah mengalami kejadian itu apakah kamu pernah menceritakan kepada orang lain juga selain sebelum dengan saya? Pernah sih Bu, lebih tepatnya ke orang tua saya sih Bu, dan mungkin kakak sepupu saya juga pernah saya ajak cerita sih. Sepertinya pengalaman itu membuat kamu seperti ketika melihat hal tersebut kamu jadi ingat-ingat yang dulu-dulu ya, seperti cerita yang dulu atau kisah yang dulu gitu. Betul. Saat kamu menceritakan ceritamu kepada saya melihat dirimu seperti menggenggamkan tangan itu kenapa ya kira-kira? Dulu saya juga kayak takut, dan sebenarnya saya tuh kayak menceritakan seperti itu tuh jadi teringat-ingat lagi Bu. Kakaknya takut kenapa ya? Apakah kamu takut dengan saya? Saya yang itu ibu, kayak saya tuh sedikit takut kalau menceritakan seperti ini Bu, kayak saya takut kalau ibu menganggap saya tuh lemah, padahal tuh kayak ini permasalahan yang paling sepele gak sih Bu kayak gini. Sebenarnya itu bukan masalah sepele sih. Eh, Ketika kamu merasa saya menilai kamu lemah, apakah perasaan itu mirip dengan saat dulu SD kamu menilai kamu lemah? Ya sih gitu. Emang apa yang kamu bayangkan dari saya saat ini tentang dia? Mungkin dari segi menjelaskan dan segi ibu seperti menjawab dari pertanyaan saya itu, kayak dulu saya teringat-ingat itu ibu, kalau yang berkomunikasi itu Mungkin ini penting untuk kita pahami ya. Kadang pengalaman menyakitkan dengan seseorang di masa lalu itu bisa terbawa ke hubungan yang sekarang, dan rasa takutmu kepada guru TKM itu bisa muncul ketika kamu bertemu guru lain, bahkan ketika berbicara dengan saya sebagai konselor kamu. jadi aku di sini tuh kayak menganggap bahwa ini seperti Aku ya ini bukan berarti kamu sengaja menganggap saya seperti guru itu, tetapi perasaan lama yang belum selesai bisa muncul kembali di situasi sekarang. Sekarang kita coba lihat ya, ketika kamu tidak sengaja bertemu dengan guru itu, kira-kira reaksi pertamamu itu seperti apa? mungkin kalau dari aku sih em, mungkin langsung kayak ketakutan gitu ibu, kayak em, bisa dibilang kayak mungkin langsung membungkuk, atau aku bahkan langsung memasang wajah kayak em, murung gitu. Kira-kira apa yang ada di pikiranmu? Yang ada di pikiranku mungkin seperti em, kalau aku kayak melihat ibu lagi tuh kayak melihat masa lalu tuh itu kayak kesakitan itu membawa saya sampai waktu lagi. Berarti ketika kamu melihat guru yang sekarang itu, pikiran dan tubuhmu itu seperti melihat gurumu yang dulu itu. Ya, Sebenarnya itu pemahaman yang sangat penting ya. Tapi kamu juga harus memulai membedakan antara gurunya itu yang dulu dan yang sekarang. Tentunya trauma bukan hanya karena kita tahu penyebabnya, tapi kesadaran ini adalah langkah awal agar kamu tidak terus-menerus dikendalikan oleh rasa takut itu. Sekarang mari kita mulai untuk membedakan bersama guru TK yang dulu mungkin kamu terkena nada tinggi beliau adalah itu pengalaman masa lalumu. Guru yang kamu temui sekarang belum tentu akan melakukan hal seperti itu. ya ibu, mungkin karena em, faktor dari pemikiran saya sendiri kan ya ibu.
Sebenarnya itu wajar ya, karena tubuh itu sudah terbiasa mengkaitkan sosok guru dengan rasa takut atau bahaya seperti itu. Namun pelan-pelan kamu pasti bisa belajar memberi kesan baru pada dirimu sendiri. Sekarang kita coba latihan sederhana ya. Bayangkan ketika kamu bertemu dengan guru itu, apa yang biasanya kamu lakukan? Maksudku guru yang telah memberikan saya nada tinggi itu, ya. Mungkin saya akan menunduk, terus saya akan seperti ketakutan itu kalau kalau melihat itu. Sekarang kita coba untuk merespon lebih aman dan sederhana. Tidak harus langsung banyak bicara. Misalnya cukup melihat sebentar dan menyapa, seperti selamat pagi ibu, seperti itu. Dari pembicaraan hari ini, apa hal baru yang mungkin kamu sadari tentang dirimu sendiri? Dari diri kan mungkin aku mesti kalau memang tidak semua guru itu nggak perlu dilakukan. Ada kalanya ada guru yang memang mungkin seperti itu karena yang salah, seperti kita tuh itu tadi bu kayak di masa lalu saya, seperti saya itu awalnya emang kalau dipikir-pikir emang itu salah saya karena saya waktu itu memang lagi bermain sama teman-teman saya dan saya kurang perhatian sama guru itu dan faktor dari guru itu marah ya karena saya sendiri. Selain itu ada mungkin karena bisa dibilang kalau kita tidak boleh melihat seseorang itu dari kafanya saja, karena tidak semua orang itu sesuai dengan kafanya. Seperti kalau kita melihat gurunya itu kayak judes, kayak suka marah, tapi di real life-nya itu kalau di kehidupan biasanya tuh guru ini seperti baik sama kita. Bagaimana perasaanmu setelah menyadari tentang hal ini? Biasa aja. Baik Mbak Salsa, tadi kamu kan mengatakan bahwa kamu sering menyamakan guru kamu dengan guru yang sekarang ya, dulu sama yang sekarang. Saat kamu menyadari hal itu, apa yang kamu rasakan sekarang? Mungkin yang saya rasakan sekarang itu kayak kayak dulu sama yang sekarang kayak itu takut sekali. Saat kamu bercerita itu kepada saya tuh apakah ada bagian dari dirimu juga yang seperti kamu merasa takut akan saya lihat? Sebenarnya dari sesi konseling pertama itu saya sudah merasa takut sedikit itu seperti kayak itu bakal membuat saya lupa, yang itu bakal seperti kayak bakal menganggap kayak apaan sih cerita kayak gini aja diceritain kayak gitu. Berarti saat kamu bercerita dengan saya itu kamu merasa seperti ada bagian dirimu yang juga merasa takut akan nilai yang saya kepada kamu. Iya. Baik ya, terima kasih sudah jujur. Saat kamu merasa saya mungkin nilai kamu lemah, apakah perasaan itu mirip dengan perasaan saat begitu mempermalukan? Mungkin bisa jadi karena itu ya yang saya lakukan dari tadi itu saya kan hanya mendengarkan dan juga memahami kamu, bukan mulai seperti kamu berpikiran bodoh ataupun itu perasaan takut dan masih dari masa lalu itu mungkin seolah-olah berpindah ke situasi sekarang. Dulu kamu takut kepada guru yang membuat seperti nada tinggi kepadamu, sekarang rasa itu muncul lagi kepada guru lain, bahkan sedikit muncul kepada diri sendiri. Berarti aku ini sebenarnya bukan takut sama guru awal, itu dari pengalamanku yang dulu ya gitu kali. Kamu sedang merespon saya dan guru-guru sekarang itu dengan rasa takut yang berasal dari pengalaman lama. Itu bukan berarti kamu salah, itu cara dirimu melindungi diri dari kemungkinan terluka lagi.
Kalau kamu ingat guru yang dulu membentakmu, bayangan apa yang paling kuat yang muncul pada diri? Bayangan ketakutan sih Bu. Kayak rasa takut aja sih Bu, kalau dari saya. Bisa coba saat bayangan itu muncul, coba perhatikan dirimu sekarang. Saat kamu sedang berada di tempat ini bersama saya, bukan di kelas itu lagi, bukan di tempat atau bukan di tempat itu lagi, apa yang berbeda dari situasi yang sekarang? Mungkin dari situasi yang kemarin itu seperti yang berbeda, kemudian raut muka dari berbeda, mungkin dari suasananya juga berbeda. Berarti seperti itu masih ingat rasa takut lama, tetapi keadaan sekarang itu sudah berbeda seperti itu. Ya itu Mungkin saya terdapat pemahaman yang penting ya. Mungkin sekarang kamu bisa mengatakan bahwa guru yang sekarang tidak selalu sama dengan guru yang dulu. yang sekarang tidak sama seperti dulu. Bagaimana rasanya mengatakan kata-kata seperti itu? Saya sebenarnya ragu sih kalau yang mengatakan seperti itu, karena saya seperti masih campur aduk banget di pikiran saya bagian dari yang dulu itu masih merasa takut untuk dan mungkin membutuhkan waktu untuk percaya bahwa keadaan sekarang itu sudah berbeda. Ya, kalau bagian kecil dalam dirimu itu ada di depanmu sekarang, kira-kira apa yang ingin kamu katakan sekarang? Yang akan saya katakan tidak perlu takut lagi kalau diperlakukan seperti itu, dan mungkin saya akan mengatakan pada diri saya kalau saya harus lebih kuat lagi. Mungkin sekarang kamu mulai melihat bahwa rasa takut itu punya alasan. Rasa takut itu muncul karena ada pengalaman yang dulu membuatmu merasa tidak aman. Mungkin dari saya itu ya, keberanian itu bisa dimulai dari langkah kecil. Misalnya saat bertemu guru, kamu tidak langsung menghindar, tapi kamu menarik nafas dulu dan mengingat bahwa guru itu bukanlah guru yang bukanlah yang kamu. Sebenarnya itu sudah langkah yang baik. Kamu tidak harus langsung sempurna, yang penting kamu bisa mulai menyadari kapan rasa takut itu muncul. Jadi aku sebenarnya pengen pelan-pelan bisa tidak terus itu terbawa sampai sekarang, kayak baru pengen lepas gitu. Saya berat, saya itu sudah bisa lepas, kayak sudah bisa berpikir lewat itu sebenarnya seperti itu. Kemudian seperti berpikir bahwa saya seperti itu kayak diambil rasa takut itu, dan rasa takut itu kayak muncul lagi di dalam diri saya sendiri. Keinginanmu untuk sembuh itu adalah langkah yang sangat berarti. Hari ini kamu sudah mulai mengenali luka itu, memahami hubungannya dengan rasa takutmu kepada guru, dan menyadari bahwa tidak semua guru itu sama seperti dirimu yang dulu. Hari ini tuh kamu sudah melakukan proses yang besar. Kamu berani menceritakan pengalaman yang menyakitkan, berani mengenali rasa takutmu, dan berani melihat perasaan yang lama itu masih terbawa sampai sekarang. Saya senang mendengar apa yang kamu ucapkan. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita bisa melanjutkan latihan menghadapi situasi saat kamu bertemu dengan guru dengan cara yang aman dan juga sebelum kita akhiri, apa satu hal yang ingin kamu katakan dari sesi ini? Saya sangat mengapresiasi banget dari cara ibu mau ngasih saya saran, terus memberikan saya masukan, saya sangat mengapresiasi banget, sehingga membuat diri saya bisa merasa lebih tenang, merasa nyaman, sedikit bisa hilang dari pemikiran yang telah saya pikirkan bertahun-tahun. Jadi saya bisa lebih
keluar dari zona saya sendiri. Kemajuan yang sangat baik. Terima kasih karena kamu sudah berani terbuka dengan saya. Terima kasih kepada